recordingnya jadi dan cukup layak untuk ditayangkan, saya akan masukkan di Elena. Seperti Anda tahu, saya akan terutama menggunakan Elena. Ruang kelas kita selama pandemi ini adalah Elena yang terutama. Hari ini kita buka telemeeting, harapannya kita kenal duluan lah, saling kenal dulu. Anda tahu saya ada, faktual ada, lalu bisa dikontak sewaktu-waktu, ada WA-nya, nomor WA-nya saya cantumkan di Elena, Anda bisa kontak, atau bisa lewat grup. Kalau lewat grup kan mungkin masalah Anda teman lain yang punya masalah yang sama bisa sekaligus dapat solusinya. Atau kalau saya, telemeeting seperti ini tidak saya gunakan tiap minggu. Artinya hanya on demand gitu ya, demand-nya demand dari Anda atau demand dari saya, sesuai kebutuhan. Jadi kalau saya perlu, saya bisa membuat alamat tautan untuk conference seperti saat ini. Kalau Anda, atas ide Anda misalnya, Pak, bisa nggak kita ketemu ngobrol-ngobrol gitu? Oke, kalau waktu saya memungkinkan kita ketemu ngobrol-ngobrol. Itu saya lakukan juga untuk mahasiswa yang konsultasi skripsi maupun tesis. Karena agak riskan bagi saya untuk datang ke kampus, melayani mahasiswa dengan risiko. Kita kan nggak tahu, kalau Anda yang masih muda-muda mungkin membawa virus, tapi saya nggak tahu, sehingga saya kena, Anda sih nggak masalah, tapi saya yang masalah. Atau sebaliknya, saya meskipun sudah umur ternyata lebih kuat. Nah, ketika kita ketemu nggak sadar transfer virus, Anda nggak kuat, Anda yang kena. Karena ya untuk menjaga itu, kalau terpaksa memang ketemu, saya akan pakai protokol lengkap meskipun tidak pakai APD, tapi pasti saya akan rapat, pakai masker double, lalu bawa hand sanitizer, selalu seperti itu, untuk menjaga saja. Karena terhadap yang tidak kita tahu kan memang kita harus waspada. Baik, saya supaya agak terarah gitu, saya akan presentasikan ini apa namanya, bahan kuliah. Tapi sebentar, kayaknya saya harus ambil yang versi PDF, karena kalau versi yang PowerPoint agak susah ininya, memasukkan di Google Meet. Sementara saya harus merekam, saya pakai 2 akun di situ, satu untuk merekam pakai OBS, yang satu saya pakai untuk berkomunikasi dengan Anda. Oke, saya akan share. Ya, ini bahannya sudah saya upload di Elena bersamaan dengan potongan buku bagian introduction, bukunya Abraham Silberschatz tadi, bahasa Inggris. Memang kalau Anda penasaran dan masih belum teteh bahasa Inggrisnya, masih belum lancar, ya di copy paste di Google Translate. Ya lumayan sekarang. Kalau saya dulu modal kamus, satu persatu kata yang nggak tahu dicoretin gitu, tapi sekarang kan di atas laptop sambil di copy, di paste, lalu dapat bahasa Indonesianya, nggak perlu bagus, tapi oh itu maksudnya tahu gitu ya. Apalagi sudah tahu gramatika bahasa Inggris, karena belajar dari mulai kelas 6 SD sampai kelas 12 ya, sampai kelas 12. Logikanya 6 tahun belajar bahasa Inggris, TOEFL-nya mesti bagus, karena di iklan YouTube itu kan hanya 3 bulan lancar banget itu. Oke, kalau teks nggak ada masalah sih. Nah, capaian pembelajaran atau istilah bahasa Inggrisnya learning outcome, atau istilah dulu itu tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional, itu agar Anda mampu menjelaskan organisasi dasar komputer. Ada banyak cara nanti untuk ya kadang tergantung bukunya, kadang tergantung yang ngajar. Kalau dulu kan di SMA Anda kenal komputer itu ada prosesor, ada motherboard gitu ya.
Padahal bisa jadi yang seperti itu agak membingungkan. Di sini nanti juga beda lagi cara membaginya, tapi harapannya Anda nanti akan punya wawasan. Oh, maksudnya ini. Jadi guru SMA nggak salah, kita juga nanti nggak salah, ada cara lain membagi juga nggak salah. Lalu mahasiswa nanti mampu mengidentifikasi komponen utama sistem operasi. Mungkin di sesi yang ini, tapi mungkin sesi-sesi selanjutnya nanti ke arahnya ke situ. Lalu mahasiswa mampu memberi ulasan tentang beragam jenis lingkungan komputasi. Ada lingkungan komputasi mainframe, lingkungan komputasi server, lingkungan komputasi ya katakanlah PC tablet. PC tablet itu kan agak beda ya, karena mengoperasikannya dengan disentuh. Kalau jempolnya kegedean, sebelahnya yang kena sentuh. Jadi agak susah merancang GUI-nya, graphical user interface-nya. Agak susah. Nah, itu yang kita akan pelajari, karena membuat sistem operasi itu tergantung komputernya mau dioptimalkan di bagian mana. Ketika dulu saya belajar komputer yang hanya bisa diperintah dengan teks, maka tujuannya bukan memudahkan kita sebagai pengguna, tapi memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Waktu itu komputer itu paling banyak hanya bisa menerima program sebanyak memorinya. Memorinya hanya 640 kilobyte. Anda bisa bayangkan sekarang ini komputer Anda diberi sekurangnya 4 GB RAM. Ya, bisa diperbanyak sampai setinggi-tingginya, tergantung prosesornya bisa 16 GB. Itu sangat gede untuk ukuran ketika saya belajar pakai komputer. Maka sekarang graphical user interface-nya bagus, gambarnya halus. Kalau Anda main game gitu, game sepak bola misalnya, itu orangnya nyaris mirip orang beneran. Kalau dulu ketika pertama kali saya pakai komputer, nggak bisa itu menampilkan gambar orang. Karena apa? Karena memori hanya 640 kilobyte. Sedangkan gambar yang bagus itu kan beberapa mega, nggak akan bisa muncul. Karena hanya satu potongan paling kalau toh bisa. Oke, lalu nanti mampu mengeksplorasi beberapa sistem operasi sumber terbuka. Saya tidak bisa janji apakah kita bisa mengoprak sampai ke dalamnya, tapi sekurangnya kenal lah nanti. Sebetulnya saya kepingin juga mengenalkan Raspbian OS, Linux Debian sebetulnya, yang dipasang pada komputer mikro. Sekarang ini kan lagi ada tren, kalau Anda kenal Arduino untuk memprogram controller gitu ya, memprogram perangkat-perangkat kecil, robot misalnya, atau untuk IoT, Internet of Things. Tapi Arduino kan agak seperti kalau kita menghadapi microcontroller masih kan. Nah, lalu perusahaan Inggris namanya Raspberry Pi itu membuat yang lebih canggih daripada Arduino, bisa dijadikan komputer kalau mau, tapi sistem operasinya Debian. Karena Debian sudah Debian dikustomisasi namanya Raspbian. Anda bisa cek, ada juga versi lain ya, versi lain dari Raspbian. Jadi bagi penggemar yang pengen merakit komputer dari awal, komputernya hanya sebesar separuh dari, saya beli sempat separuh dari ponsel, separuh dari ponsel, tapi agak tebelan gitu. Kapan-kapan mungkin kalau saya ada kamera yang bagus saya tunjukkan. Tapi bagi kita yang penting bukan hardware-nya, tapi software-nya. Nah, nanti saya akan cari metode untuk merekam apa yang terjadi dengan Raspberry tadi. Yang Linux, saya sudah mengeksplorasi beberapa laman situs, itu memungkinkan kita untuk mengemulasi perintah-perintah di Linux. Oke, berikutnya. Nah, sistem operasi itu apa? Supaya kita punya kesepakatan ya, sistem operasi itu perangkat lunak. Jelas dia perangkat lunak untuk mengelola perangkat keras. Tanpa sistem operasi,
Anda nggak bisa dengan mudah mencetak word processor, hasilnya dicetak ke printer, akan susah. Karena untuk bisa mencetak, mesti ada perintah kemana kode-kode itu diberikan. Nah, karena kode-kode itu diberikan kepada printer, nah sedangkan printer itu kalau yang model dulu mudah dipahami, menggerakkan dot metrik gitu ya, menggerakkan dot metrik, palu-palu berbentuk matriks gitu. Kalau sekarang pakai laser, tapi bagaimanapun juga mau pakai laser, mau pakai semprotan tinta, yang mengendalikan semprotan tinta itu namanya device driver kan. Device driver itu diinstal dulu pada sistem operasi sehingga menjadi bagian dari sistem operasi. Ketika Anda menjalankan word processor mau mencetak, dia panggil sistem operasi yang berkaitan dengan printer untuk mencetak berdasarkan kode yang diberikan oleh word processor. Lalu dia juga menjadi perantara antara pengguna dengan perangkat keras komputer, mengantarai gitu ya. Bagi kita, bagi pengguna, itu hanya bisa melihat apa yang dilakukan komputer berdasarkan graphical user interface. Saya bisa ngomong begini, di depan saya ada slide presentasi yang muncul juga ke slide presentasi Anda. Bayangkan kalau saya nggak tahu apa yang muncul, saya nggak bisa cerita. Jadi kita menghadapi slide presentasi yang sama, dimungkinkan oleh adanya graphical user interface yang mengantarai antara dari saya ke sistem operasi, ke slide presentasi ke sistem operasi menuju ke hardware dikirimkan lewat jaringan menuju ke Anda. Oke, lalu memberikan lingkungan kerja di mana pengguna dapat menjalankan program secara nyaman dan efisien. Ketika zaman saya kuliah yang tahun 80-an menggunakan komputer berbasis teks, saya nggak nyaman sebenarnya, tapi merasa bangga ya. Bangganya itu begini, tidak banyak mahasiswa yang bisa mengoperasikan komputer. Karena untuk bisa mengoperasikan komputer, perintah-perintahnya itu text based, harus hafal. Mau mengcopy dari disket A ke disket B harus hafal perintahnya, diskopy A.2 spasi B.2 enter. Macam-macam itu perintahnya, jadi harus hafal yang itu. Kalau enggak ya bawa kepean itu, bawa contekan, ditulis. Tapi harus paham perintah itu. Maka komputer jadi sesuatu yang menakutkan, seperti kita harus berbicara dengan bahasa yang lain, sama seperti kalau Anda nggak diajak orang Jerman ngomong bahasa Jerman, sementara Anda nggak tahu bahasa Jerman, kan juga bingung, takut. Anda lalu melihat orang yang bisa berbahasa Jerman sebagai, wah pinter ya, padahal cuma sekedar bisa bahasa dia. Oke. Lalu, operating system itu dirancang sebetulnya untuk jenis komputer yang berbeda-beda. Anda kalau pakai sekarang ini kan sulit ya mendapatkan sistem operasi Windows untuk smartphone. Tapi 10 tahun yang lalu tahun berapa ya? 2002, oke. 7 atau 10 tahun yang lalu saya punya handphone dengan sistem operasi Windows. Sekarang kayaknya sudah fade out, sudah nggak diproduksi lagi. Itu berbeda cara menggunakannya dengan Android. Android itu sebetulnya dari graphical user interface-nya banyak niru Mac, Mac, iPhone, ya. Jadi Android itu banyak niru iPhone. Ya akhirnya menjadi de facto standar bahwa untuk mengeksekusi itu dengan sentuh. Karena sebelumnya untuk mengeksekusi itu harus mengarahkan kursor di dalam dan waktu itu ya, papan keyboardnya itu bentuknya fisik. Kalau Anda tahu komputer smartphone BlackBerry dulu itu pakai fisik keyboard fisik. Demikian juga yang saya pernah pakai di tahun 2000-an itu dopot, itu pakai sentuhan tapi pakai stylus. Tidak bisa pakai tangan seperti jari seperti sekarang. Nah,
Dulu ada namanya komputer mainframe. Mainframe itu komputer gede, sekarang juga masih ada, tapi komputer yang CPU-nya nggak cuma satu. Sekarang ini handphone kan sudah ada yang prosesornya 8 core, ya, 8 core, ada 8 inti, satu chip tapi di dalamnya ada 8 prosesor. Nah, sekarang ini yang namanya mainframe bisa aja ada ratusan prosesor di dalamnya. Kalau Anda kenal Google Collapse, Google Collaboration, itu memberikan fasilitas kepada pengguna untuk melakukan pemrograman dari laptopnya, mengakses langsung prosesornya Google. Kebayangkan orang yang mengakses Google itu kan jutaan. Setiap orang bisa saja menggunakan ya setengah atau seperempat dari core suatu prosesor yang dimiliki oleh Google. Meskipun begitu kan dibutuhkan ratusan ribu sampai jutaan keping prosesor yang dimiliki Google untuk kita pakai. Nah, bayangkan itu kita punya komputer besar dengan isinya puluhan atau ratusan prosesor, maka sistem operasinya jadi harus berbeda di rancangnya. Siapa diberi akses yang mana, berapa banyak RAM yang harus dipakai, maksimal berapa banyak prosesor yang dipakai, ada prosesor, ada graphical prosesor, kan ada prosesor grafis sendiri, ada prosesor yang untuk komputasi. Jadi operating system kalau kita buat untuk mainframe semacam itu, tentu yang dioptimalkan adalah penggunaan perangkat kerasnya, karena perangkat kerasnya luar biasa besar, luar biasa banyak gitu ya. Sama seperti kalau Anda menghadapi server itu adalah jenis komputer yang pastinya operating sistemnya dirancang untuk lebih ke arah mengoptimalisasi pemanfaatan sumber daya komputasinya, bukan untuk memudahkan pengguna, karena yang menggunakan kan pasti orang-orang yang paham komputer. Orang adminnya server kan tidak harus seperti kita yang menggunakan graphical user interface. Mereka cukup pakai text based karena memang mereka terlatih untuk itu. Jadi sistem operasinya akan ya interface-nya pakai teks nggak apa-apa, tapi yang penting optimal di dalam memanfaatkan mainframe yang memang dirancang untuk melayani ribuan pengguna gitu ya. Nah, untuk PC, karena komputer personal yang misalnya saya pakai di rumah sekarang kebutuhannya sudah meningkat, karena kadang-kadang mungkin saya ketika iseng saya main game, ketika lagi serius saya pakai programming, saya pakai Python untuk memprogram, saya pakai Microsoft Excel yang skalanya besar untuk membuat laporan dan sebagainya. Maka komputer personal itu harus memiliki sistem operasi yang dari yang program game yang kompleks sampai program sederhana, misalnya hanya untuk menjalankan aplikasi kalkulator misalnya, harus dilayani dan intuitif, sehingga kalau saya klik ini saya tahu bakal dapat apa. Nah, akan lebih beda lagi kalau operating system kita rancang untuk mobile computing, ya macam PC tablet gitu. PC tablet sudah layarnya kecil, kita tidak pakai mouse. Bayangkan kalau PC tablet harus pakai mouse, ribet kita bawanya. Untung sudah ditemukan touchscreen. Dulu sebelum touchscreen ya pakai keyboard biasa fisik itu. Ya sekarang sebetulnya ke arah bagaimana caranya bisa diperintah dengan suara. Tapi yang berkembang duluan kan Google Translate. Yang sudah mulai muncul kan, Anda ngomong dalam bahasa Indonesia, peralatan itu akan menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris, disuarakan oleh robot, disuarakan oleh mesin menjadi bahasa Inggris. Ketika mereka menjawab bahasa Inggris atau bahasa Jepang, gitu kembali ke Anda dalam bahasa Indonesia. Nanti petugas yang penerjemah langsung itu semakin kehilangan ininya. Sekarang ini kan banyak, sudah ada aplikasi Google Assistant ya. Saya beri perintah dalam bahasa Indonesia misalnya, atau dalam bahasa Inggris play music, lalu saya sebutkan judulnya, dia langsung play music dari YouTube dengan kata-kata saja. Nah, ke arah sana. Tapi itu operating system juga.
kalau tadinya operating system menerjemahkan sentuhan, sekarang menerjemahkan getaran yang kita timbulkan dari suara kita, dan suara kita itu menimbulkan getaran yang berbeda ketika mengucapkan hal yang berbeda. Nah, itu ditangkap, diterjemahkan, lalu dieksekusi menjadi, oh dia paham maknanya ini harus melakukan ini, begitu. Lalu berikutnya, nah ini gambaran, masih pakai bahasa Inggris ya, gambaran abstrak mengenai komponen dari komputer. Anda ini ada di sisi user, sisi paling atas. Anda itu tidak mengoperasikan langsung hardware. Kalau knop lampu, saklar lampu sih Anda langsung mengoperasikan secara hardware, on off-nya, ya. Tapi kalau komputer kan tidak. Kalau Anda menggunakan misalnya Microsoft Word misalnya, itu Anda berhubungan dengan ini, System and Application Program. Jadi harus apa namanya, mengakses dulu, menjalankan aplikasi. Nah, aplikasi itu sendiri tidak bisa dijalankan kalau nggak ada operating system. Pertama kali Anda menghidupkan komputer, yang Anda lakukan sebetulnya adalah memindahkan operating system dari hard disk ke dalam RAM supaya bisa dieksekusi. Ketika sudah bisa dieksekusi, operating systemnya dia siap untuk menjalankan program lain yang membutuhkan kehadiran operating system. Ya. Kita bisa saja menjalankan hanya operating system, tidak program aplikasi. Ya, kalau sekedar melihat isi hard disk dan sebagainya, kita bisa dilayani hanya oleh operating system. Tapi kalau mau menjalankan Excel, mau menjalankan macam-macam program, ya Anda harus running program itu, baru Anda bisa jalan. Oke. Jadi lapisannya seperti itu. Berlapis ya. Lalu apa yang dilakukan oleh operating system? Nah, ini ada cara pandang membagi komputer menjadi 4 bagian. 1 perangkat keras, 2 sistem operasi, 3 program aplikasi, dan 4 pengguna yang tadi digambarkan dalam lapis-lapis ini ya. Hardware, perangkat keras, operating system, system and application program. Sebetulnya sistem itu bagian dari operating system juga, kita bisa katakan itu. Tapi operating system ini lebih ke kernelnya, lalu ini bisa utility, biasanya disebut utility, misalnya untuk mendefrag hard disk, untuk melakukan formatting, itu utility sebenarnya. Nah, sebetulnya yang system and application program dan operating system itu ketika Anda SMA dulu disebut saja itu perangkat lunak. Ya. Lalu di sisi lain ada user. Kadang-kadang dulu disebutannya brainware, tapi brainware sesungguhnya bukan pengguna. Brainware itu orang yang membuat program-program baik operating system maupun aplikasi, gitu ya. Jadi pembagian di sini perangkat keras, sistem operasi, program aplikasi, dan pengguna itu cara pandang lain. Cara pandang untuk menunjukkan keterkaitan antara perangkat keras dengan usernya, di mana di tengah-tengahnya ada aplikasi dan ada operating system. Kita akan lebih fokus ke operating systemnya. Perangkat keras terdiri dari prosesor atau central processing unit, ada memori, ada perangkat input-output, dan ini sudah Anda pelajari ketika belajar mengenai arsitektur sistem komputer atau arsitektur komputer atau organisasi dan arsitektur komputer. Saya lupa Anda dapat yang mana, tapi salah satu dari itu berbicara mengenai organisasi atau sistem antar berbagai bagian dari komputer itu. Ntar ada yang mau masuk. Sebentar. Oke. Program aplikasi misalnya word processor, spreadsheet, kompilator, web browser, dan sebagainya.
itu sebetulnya mengatur bagaimana sumber daya komputer digunakan oleh pengguna. Tadi saya katakan ngeprint, mengirimkan ke email, dan sebagainya. Itu memanfaatkan sumber daya yang ada di komputer. Sistem operasi mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan perangkat keras. Jadi kalau sistem operasinya ada langsung berhubungan dengan perangkat keras. Maka ketika Anda misalnya punya printer baru, kalau dulu printer baru itu Anda harus pasang device drivernya. Mengapa sekarang enggak? Sekarang bisa dibuat secara otomatis. Begitu Anda tancapkan printer itu, kalau komputer Anda terhubung ke internet, dia bisa mencarikan drivernya di mana. Kalau dulu betul-betul kita diberi CD untuk menginstall, istilahnya menginstall printer, tapi sebetulnya itu memasang device driver ke dalam sistem operasi agar sistem operasi mengenal, oh ada printer, oh ada di port ini ada printer, di port ini ada scanner, di port mana lagi ada macam-macam lagi. Jadi perlu dikenalkan, itu namanya device driver. Tanpa ada device driver ya kita nggak bisa mengakses, karena masing-masing pabrik itu membuat perangkat keras dengan cara pengendalian yang beda-beda. Kan ada printer dot matrix, itu pasti dot matrix tipenya beda saja sudah beda cara mengendalikannya. Belum lagi kalau itu printer pakai tinta semprot, inkjet, terus printer pakai laser, cara memainkannya beda-beda. Oke. Nah, ini bagian yang pasti Anda kenal, gambarannya seperti ini. Ada memori, ini main memori ya, main memori. Harap dibedakan nanti memori yang ada di printer, karena printer juga punya memori sendiri biasanya. Ada prosesor, ada disk controller, ada USB controller, ada graphic adapter, lalu ada memori. Prosesor itu menjalankan program-program yang ada di main memori. Ya, CPU itu hubungannya dengan main memory. Tentu nanti ada mekanisme di mana dari main memory nggak perlu lewat prosesor, tapi langsung berhubungan dengan perangkat input-output, itu namanya nanti DMA. Nanti ke situ deh. Nah, ini saya mengulang kembali yang kita pelajari ketika pengantar arsitektur komputer. Sistem komputer modern itu terdiri atas satu atau lebih CPU dan sejumlah pengendali perangkat yang dihubungkan dengan bus system untuk mengakses memori bersama. Jadi sudah ada DMA ya, Direct Memory Access. Masing-masing pengendali bertanggung jawab atas satu jenis perangkat. Jadi ada pengendali untuk disk, Anda tahu ada SATA, ada dulu IDE untuk mengendalikan macam-macam hard disk itu. Monitor juga ada yang VGA, ada yang HDMI, HDMI atau HDMI, macam-macam. HDMI ada yang harus tapi ringan ya, macam-macam lagi. Lalu ke proyektor bisa menerima HDMI, bisa menerima VGA dan macam-macam lagi. Nah, saat mulai bekerja, misalnya tombol on ditekan atau komputer di-reboot gitu, komputer memerlukan program awal untuk dijalankan. Program awal yang untuk dijalankan ini mestilah ada di komputer dan tidak hilang ketika listrik dimatikan. Nah, program yang semacam ini disebut bootstrap. Itu dipasang atau ditanamkan dalam ROM atau EEPROM. Karena itu, dan itu diprogram di pabriknya, maka disebut firmware. Firm itu firma kan, firma atau pabrik. Jadi diprogram oleh pabriknya. Jadi perangkat pabrik ini. Nah, ketika bootstrap, ketika komputer dinyalakan, bootstrap jalan, maka dia menginisialisasi seluruh aspek sistem komputer, mulai dari register dalam CPU, pengendali perangkat, sampai konten memori. Nah, program bootstrap harus tahu kapan dan bagaimana memuat sistem operasi. Di akhir eksekusi bootstrap, maka dia mengambil operating system di memori untuk dipasang, mengambil operating system di hard disk untuk dipasang di memori, sehingga Anda bisa melakukan operasi dengan cepat. Nah,
harus dibedakan di dalam konteks sistem komputer, harus dibedakan antara memori dan storage. Storage atau penyimpan itu kalau Anda gampangnya ya hard disk ya. Sekarang ada solid state drive. Bahkan ada sekarang cloud storage kan. Storage nggak harus di tempat Anda, bisa ada di cloud. Anda bisa saja hanya punya storage yang jumlahnya kecil, hard disknya kecil. Nggak apa-apa, tapi Anda punya akses terhadap cloud, sehingga ketika komputer Anda nyala, Anda mau ambil file, itu ada di cloud, diambil dulu. Jadi storage Anda hanya digunakan untuk operasi-operasi yang saat itu dibutuhkan. Kalau tidak, kembalikan ke cloud. Nah, ini juga begitu. Jadi operating system dimuat ke dalam memori, lalu operating system lah yang mengatur kapan mengambil bagian dari program aplikasi yang ada di hard disk untuk ditaruh di memori. Artinya nanti akan menghapus sebagian yang ada di memori karena memorinya terbatas. Nah, itu yang mekanisme itu yang mengendalikan nanti sistem operasi. CPU hanya dapat mengeksekusi instruksi yang ada di dalam memori utama, sehingga program yang akan dieksekusi harus dimuat ke memori utama lebih dulu, memori atau RAM itu. Biarpun secara fisik yang Anda pakai di flash disk dengan yang Anda pakai di RAM itu sama-sama elektronik, tapi flash disk itu harus melalui input-output controller, jadi tidak bisa diakses langsung oleh CPU. Kalau Anda mau baca flash disk, sebenarnya dari flash disk harus dimuat ke memori, baru dari memori bisa dibaca. Karena memorilah tempat CPU itu mengeksekusi program. Mungkin kalau sistem komputernya ada cache atau cache, yaitu memori kecil kecepatan tinggi, yang akan diambil untuk dieksekusi adalah yang di cache itu. Oke. Nah, memori utama biasanya berukuran terlalu kecil untuk dapat memuat seluruh data dan program yang mungkin dieksekusi oleh prosesor. Anda bayangkan Anda punya hard disk 1 tera, tapi memorinya hanya 2 giga atau 4 giga. Kan nggak mungkin 1 tera dimasukkan semua. Pasti dimasukkan yang penting. Ketika Anda jalankan Microsoft Word, diambil mungkin semua program Microsoft Word masuk, kalau cukup, kalau tidak sebagian saja. Ketika dibutuhkan, misalnya Anda mau simpan file, baru dia panggil potongan program untuk menyimpan. Nah, begitu seterusnya, sehingga meskipun memori Anda hanya 4 giga, Anda bisa punya ratusan giga atau bahkan beberapa tera program dan data di dalam hard disk atau di dalam solid state drive. Memori utama bersifat menguap yang akan kehilangan isinya bila pasokan daya listrik dimatikan. Kalau Anda matikan, itu isinya RAM hilang semua. Maka ketika Anda menyalakan kembali, proses berulang, proses mengambil instruksi dari hard disk diberikan ke memori. Nah, pada komputer yang saat ini ya, terutama di Mac itu, komputer Mac itu ketika orang cenderung tidak mematikan komputer. Ya hanya dibikin sleep gitu ya, tapi memang cukup canggih kontrolernya sehingga ketika mode sleep itu yang diberi daya itu hanya sedikit di prosesor dan di memori. Nah, Anda tahu kan kalau Mac itu memorinya menggunakan solid state drive biasanya, kebanyakan solid state drive itu lebih ngirit dibanding dengan hard disk, maka bisa lebih dioptimalkan penggunaan dayanya sehingga kalau dibiarkan sleep atau tertidur komputernya, itu ketika dibuka kembali dia langsung jalan ke posisi terakhir. Nah, oleh karena memori utama bersifat menguap, volatile, maka sistem komputer harus memiliki memori sekunder. Saya beri tanda petik memori sekunder karena yang dimaksud memori sekunder di sini disebut storage atau hard disk itu. Jadi bukan memori sesungguhnya, meskipun kita bisa menitipkan bagian dari memori ke sana, namanya virtual memory gitu ya. Nah, ini adalah hierarki memori ya, hierarki memori atau hierarki storage.
Di dalam prosesor itu ada register untuk mengolah data, untuk mendapatkan data dikalikan, jumlah, dibagi, dan seterusnya. Lalu ada cache atau cache, itu berhubungan dengan prosesor, data dan instruksi harus disimpan di cache sebelum dieksekusi oleh prosesor. Kalau cache tidak ada, maka data dan instruksi tadi seperti cerita saya disimpan di dalam main memory. Main memory itu bisa dieksekusi oleh prosesor, tapi kalau yang dibutuhkan tidak ada, dia akan ambil dari solid state disk atau ambil dari magnetic disk, tergantung apa yang dipasang. Sampai terakhir, kalau semuanya nggak ada dan adanya hanya pita magnetik, ya kita ambil dari pita magnetik. Atau kalau sekarang ya, kita ambil dari cloud. Saya butuh data, nggak ada, ya udah sambil dari cloud. Nah, kita sekarang sudah bisa mengeksekusi program yang di cloud. Google Colabs itu mengeksekusi program di cloud. Program Anda Sikadu ya, tapi Sikadu itu kan programnya ada di Puskom ya, ada di server Puskom. Jadi dan konfigurasinya bukan cloud, sehingga kita katakan kita mengeksekusi program yang ada di server. Jadi apa ya namanya? Server based, client server based application. Kalau kita menjalankannya di cloud, ya cloud based application. Sekarang kecenderungannya seperti itu. Ini apa namanya, file PDF ini saya simpan juga di drive di Google, sehingga nanti kalau saya mau mengupload, misalnya filenya cukup besar, saya tidak akan upload langsung di Elena, tapi saya titipkan di cloud. Nah, dari cloud baru saya berikan akses di Elena, sehingga akan relatif lebih apa ya namanya, lebih ngirit storage. Elena nggak cepat penuh. Nah, input output controller sekarang. Oke, ini gambarannya. Gambaran yang bawah saja dulu, yang putih ini. Central Processing Unit itu isinya ada, ya ini prosesor ya, isinya ada register di dalam. Dia terhubung langsung ke memori utama. Tadi saya katakan bahwa program itu hanya bisa berjalan kalau ada di memori utama. Nah, di printer, solid state drive dan sebagainya itu disebut I/O devices, karena sebetulnya tidak berhubungan langsung ke data bus ini. Tidak bisa, misalnya Anda pasang flash disk di sini, di disk controller, nggak bisa langsung dieksekusi, dia mesti diberikan ke main memory baru bisa dieksekusi. Maka jenis perangkat atau jenis device, piranti yang dipasang setelah controller seperti ini, itu namanya I/O devices. Nah, lebih jelasnya mungkin gambar yang kanan itu, yang saya beri kotak itu sebetulnya adalah bagian yang mengelola device. Jadi input output controller itu mengelola monitor, keyboard, USB drive, disk drive dan sebagainya. Sementara memori ini berhubungan langsung dengan prosesor, karena prosesor membutuhkan pasokan data dan instruksi dari memori akan bisa bekerja. Kalau pasokan data dari tempat lain harus mampir dulu ke memori. Karena CPU hanya mau berhubungan dengan memori untuk eksekusi itu. Jadi antara CPU dan prosesor dengan perangkat I/O dihubungkan oleh I/O controller, terdiri dari hardware dan software atau device driver tadi. Jadi device driver itu golongannya software. Dia bergantung kepada jenis device-nya. Perangkat lunak untuk mengendalikan printer tentu berbeda dengan perangkat lunak untuk mengendalikan monitor. Ya. Oke, kadang-kadang diperlukan, ya tadi saya katakan bahwa CPU itu hanya mau mengeksekusi instruksi dan program yang ada di main memory. Oke, yang ada di main memory. Nah, padahal kan sekarang ini ya, ada jenis printer yang punya memori di dalamnya. Kalau dia harus mengirimkan data yang ada di memori printer
untuk dicetak harus melewati masuk memori dulu baru dicetak oleh CPU, akan panjang jalannya. Ya, maka bisa saja dari memorinya printer masuk langsung saja ke main memory, sehingga bisa gede jumlahnya kan. Lalu CPU tinggal ngeprint yang sudah ada di memori. Nah, mekanisme untuk menggelontorkan isi memori di printer atau di piranti lain ke main memory itu dengan cara memasang alat atau chip yang namanya Direct Memory Access, DMA ini. Ketika sudah diambil alih fungsi transfer data oleh DMA, maka CPU itu untuk sementara lepas hubungannya dengan memori, lepas hubungannya. Nah, setelah selesai proses memori akses selesai, data semua ada di main memory, nah, dihubungkan kembali itu CPU, CPU tinggal pekerjaannya tinggal ngeprint yang sudah ada di memori tadi. Tidak lagi meminta satu data di print, lambat. Nah, maka ada proses direct memory access. Itu berlaku juga untuk banyak perangkat lain. Bisa memanfaatkan DMA, artinya meminta udahlah nggak usah ikut campur tangan pada proses transfer data ini, CPU silahkan tidur nyenyak atau melakukan operasi lain, jangan kan operasi namanya operasi transfer data itu hanya mindahkan dari luar ke prosesor terus ke memori, kan pekerjaannya rutin gitu ya. Udahlah tinggalkan saja biar saya berikan langsung ke memori. Ibaratnya direct memory access ngomong seperti itu. Oke, slide kita habis. Itu pengantar, jadi ada gambaran untuk Anda apa sih yang dikerjakan oleh operating system. Sepertinya kan simpel hanya seperti itu. Detailnya ada di buku. Nah, kita nanti akan mencoba belajar bersama. Karena saya juga tidak punya pengalaman membuat sistem operasi. Saya hanya pengalaman menjalankan dan mengoprak sistem operasi, tapi yang pernah saya lakukan itu sistem operasi untuk prosesor mikro, barangnya masih ada di lab, namanya MPF1. Itu ada sistem operasinya, kita bisa mencermati perintah demi perintah untuk menjalankan lampu LED itu seperti apa perintahnya, perintah untuk memindahkan data dari memori ke pita kaset. Waktu itu kan belum ada flash disk, jadi data itu dititipkan di pita kaset untuk musik itu bisa kita lakukan. Nah, ada sistem operasinya, itu sangat kecil, hanya 2 kilobyte kalau nggak salah. Bayangkan membuat sistem operasi 2 kilobyte, tentu dengan segala keterbatasannya, karena sistem operasi Windows sekarang kan sudah berapa ya, kalau lengkap 1 gigaan sudah kali ya. Linux juga gede itu. Linux berapa giga itu sudah. Kalau mau diinstal semua Linux itu komplit, karena biasanya Linux itu dibundel dengan program aplikasi sehingga tampak gede. Tapi kernelnya sesungguhnya tidak gede. Nah, presentasi saya akhiri sampai di situ. Bukan berarti Anda boleh langsung tidur gitu ya, karena tadi saya katakan telemeeting ini sebetulnya hanya mengantarkan kepada Anda untuk memastikan bahwa dosen Anda ada, secara fisik ada, hanya sementara karena situasi pandemi kita tidak bisa ketemu face to face. Ketemunya, nah kebetulan teknologi sudah memungkinkan, saya menggunakan ruang kelas virtual namanya Elena. Tadi sebelum kita mulai kuliah, saya sudah memasukkan bahan-bahan kuliah di Elena. Saya belum memberikan latihannya, tapi silahkan di situ ada bahan potongan dari textbook bab 1, namanya judulnya Introduction atau pengantar, itu ada penjelasan. Kita nanti bisa diskusikan dalam 1-2 hari, kemungkinan akan saya upload tugas. Tugas itu untuk memastikan Anda belajar saja. Sebab kalau hanya, oh itu ada materi di situ, kan Anda bisa
Apa Arito nggak tahu saya belajar atau tidak? Ya, karena Anda di luar kota ya, tapi saya akan memastikan Anda belajar kalau nanti Anda mengerjakan tugas itu. Meskipun tugas juga bisa dikerjakan rame-rame kan, tapi membohongi saya itu satu hal, membohongi diri sendiri itu yang nggak bisa. Ya, jadi karena anda ya kalau nilai bagus bisa saja ya, nilai bagus karena dibantu temen itu bisa. Tapi kalau saya ragu dengan itu nanti ujiannya ujian lesan. Bayangkan kita lesan atau nanti siapa tahu sebelum Juli kita sudah bisa ketemu. Tapi harapan saya sih semester depan ya, kalau situasinya normal baik-baik saja kita baru bisa ketemu. Kalau tidak riskan, karena saya pun belum divaksin. Rasanya Anda juga belum ya, kecuali Anda punya saudara yang dokter dan kelebihan vaksin gitu ya. Saya belum dan memang belum mengantrikan karena di UNES itu gilirannya lansia, dosen lansia di atas 60 dan pejabat yang sering berhubungan dengan masyarakat. Jadi dekan, kajur itu divaksin duluan. Saya belakangan saja sambil nunggu supaya yang vaksin oke, aman-aman saja saya ikut gitu ya. Sementara itu saya beri kesempatan kalau ada yang bertanya tentang kuliah ini, apapun silahkan. Saya stop share saja biar mudah melihat wajah Anda. Oke, saya melihat yang dari tadi bagus itu Hieronymus Randa. Kelihatan wajahnya. Sekarang Fatih Ahdan Saukisori, itu laki kan ya? Gondrong tapi laki, ya garis wajahnya laki-laki. Randa dari mana? Hieronymus Randa? Saat ini di mana? Sekarang sudah di UNES, Pak. Oh, sudah di UNES. Oh, ya. Berani. Lama sih sebenarnya, dari November tahun kemarin. Kan Januari tadi PKL. Baru selesai minggu kemarin. Ya, tapi belum ada kuliah tatap muka kan? Belum ada. Belum, ya? Pak. Atau Anda sudah skripsi belum? Belum, Pak, belum, masih semester 6. Ya, kalau sudah skripsi sih bisa kemungkinan ketemu muka. Sauki, di mana? Lagi PKL, Pak. Di daerah mana? Di LPMP. Di LPMP ini, Serondol ini? Iya, Pak. Tapi rumahnya di mana? Rumahnya Cirebon, Pak. Oh, di Cirebon. Iya. Itu PKL-nya luring, offline? Offline, Pak. Lagi offline, jadi datang seminggu berapa kali? Kalau saya setiap kayak kuliah, Pak, sampai hari Jumat itu, Senin Jumat. Senin sampai Jumat? Iya. Itu kantornya masih ramai LPMP? Tidak, Pak, dibatasi, Pak. Dibatasi, dan itu tempat penginapannya nyaris kosong sudah setahun kan? Iya, Pak. Nah, sebetulnya bisa bilang atau tinggal di situ, disuruh tinggal di situ? Enggak, Pak. Oh enggak, itu bisa tinggal di situ sebenarnya. Kosong, cuma ya ngeri kalau malam kan? Iya, Pak. Oke, ini Kolisa Anggun Permatasari, dari tadi tidak menampakkan kameranya, apakah koneksinya nggak bagus? Atau sedang nonton film Korea, jadi tidak bisa connect ya. Rizka sedang nonton film atau sedang ikuti kuliah? Mengikuti kuliah, Pak. Ya benar ya, saya nggak bisa lihat Anda, tapi kan bisa saja di atas monitor itu ada film Korea lewat ponsel ya. Inkasana Ayu? Hilang, mungkin mikrofonnya rusak ya. Wahyu Yulia Widyaning Tias? Iya, Pak. Ya, saya percaya Anda ada dan menyimak. Nanti toh juga kalau selesai rekamannya saya akan upload, lebih untuk membantu Anda, karena kadang-kadang ada yang sinyalnya sentelap-sentelup keluar masuk gitu, kan kasihan, nggak koneksi gitu, koneksinya nggak bagus. Maka nanti ada opsi melihat YouTube, barangkali perlu ya sambil tidur-tidur, ngantuk-ngantuk gitu mendengarkan kan, karena presentasinya toh Anda bisa lihat slide presentasinya, nanti bisa di-download dari Elena.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan setengah menit. Adakah pertanyaan? Ini Pak, mau memastikan jadwal aja. Kan kita jadwalnya di Sikadu kan Selasa jam 1 ya. Cuman di grup WhatsApp ini Bapak ubah judulnya itu sistem operasi Senin 13.00. Jadi ini salah Ada hari apa? tulis atau apa? Hari apa harusnya ya? Salah mungkin saya. Selasa jam 1 ya? Ya Pak. Oh ya, salah dikit nanti ubah lagi. Hari ini kan katanya Selasa jam 1 ya. Soalnya banyak juga dosen-dosen yang minta rubah jadwal gitu. Tadi kiranya Bapak minta rubah jadwal juga. Enggak, saya nggak rubah, itu salah saja sambil ya, karena tadi ngasih kuliah terus ada yang kuliahnya Senin dan sebagainya. Nanti saya ubah lagi ke Selasa jam 1. Kenapa saya tulis di judulnya hari kuliah? Sebab kalau saya search hari ini saya ngajar apa, selain kalender saya lihat grup gitu. Grupnya apa, komunikasi terakhir apa, karena grup sudah punya seratusan kali ya grup ya, ribet ya. Semua bikin grup sampai lupa menghapus kadang-kadang. Padahal kan ada yang kuliah itu kan hidupnya grup paling 7 bulan lah ya. Setelah semua nilai beres, hapus itu, lalu grup baru. Oke, terima kasih diingatkan Randa. Oke ya, kalau tidak ada saya akan akhiri rekaman dulu, Terima kasih atas perhatiannya.